Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abid Nur Pratama, NPM 243111053. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem operasi, yaitu keamanan dan proteksi sistem operasi. Mekanisme kunci untuk lingkungan komputasi yang aman. Gambaran umum fondasi keamanan sistem. Keamanan sistem operasi SO adalah hal yang fundamental untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data serta sumber daya sistem. Tanpa mekanisme proteksi yang kuat, sistem rentan terhadap berbagai serangan. Integritas data memastikan data tidak diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Kerahasiaan informasi membatasi akses data hanya kepada pengguna yang berhak. Ketersediaan sistem memastikan sumber daya sistem selalu dapat diakses saat dibutuhkan. Kemudian ada mekanisme proteksi dasar dalam SO. Sistem operasi menggunakan berbagai mekanisme untuk melindungi sumber daya perangkat keras dan lunak dari penggunaan yang tidak sah. Proteksi memori mencegah suatu proses mengakses ruang alamat memori milik proses lain menggunakan teknik seperti register batas, base atau limit register, dan segmentasi. Mode operasi CPU, pemisahan antara mode pengguna, user mode, dan mode kernel atau superior mode untuk mengontrol akses dan ke instruksi sensitif. Proteksi file atau I/O, pembatasan akses baca, tulis, atau eksekusi pada file dan perangkat I/O seringkali melalui daftar kontrol akses ACL. Selanjutnya, otoritas, out horizon, dan autentikasi, authentication. Autentikasi memverifikasi identitas, sedangkan otoritasi menentukan apa yang boleh dilakukan oleh identitas tersebut setelah diverifikasi. Autentikasi memastikan siapa Anda, dan dalam bisa berbentuk password, bentuk paling umum meski rentan terhadap serangan brute force. Yang kedua ada biometrik, sidik jari, pemindahan retina, atau pengenalan wajah. Yang ketiga ada multifactor authentication, MFA, menggabungkan dua atau lebih metode verifikasi untuk keamanan yang lebih tinggi. Pilar keamanan, penggunaan enskripsi. Enskripsi adalah proses mengubah data menjadi kode yang tidak dapat dibaca, chip hypertext, tanpa kunci deskripsi yang tepat. Ini adalah mekanisme utama untuk mencapai kerahasiaan data. Satu kunci untuk enkripsi dan deskripsi. Namanya enskripsi simetris, cepat dan efisien untuk data besar. Untuk enskripsi asimetris, di sini ada kunci publik dan privat terpisah, dan ada cocok untuk pertukaran kunci dan tanda tangan. Enskripsi data dalam sistem operasi. Ada dua skenario utama di mana enskripsi diterapkan dalam konteks XO untuk melindungi data saat diam, at rest, dan saat bergerak in transit. Enskripsi volume penuh, full disk encryption, FDE, mengenskripsi seluruh disk penyimpanan termasuk file system dan data pengguna. Contoh, BitLocker pada Windows atau FileVault pada Mac OS. Manfaat melindungi data jika perangkat hilang atau dicuri. Enskripsi pada komunikasi jaringan SSL atau TLS. SO mendukung protokol yang mengenskripsi data yang dikirim melalui jaringan, misalnya HTTPS, untuk mencegah penyadapan data oleh pihak ketiga. Manfaat menjaga kerahasiaan saat transfer data. Keamanan terhadap ancaman perangkat lunak berbahaya atau malware. SO modern harus dilengkapi dengan pertahanan berlapis untuk melawan berbagai jenis malware yang harus berevolusi. Yaitu yang pertama ada virus dan form, program yang mereplikasi diri dan menyebar ke seluruh sistem atau jaringan. Itu yang kedua ada Trojan Horse, menyamar sebagai program legal untuk mendapatkan akses dan menjalankan fungsi berbahaya secara tersembunyi. Yang ketiga ada ransomware, mengenskripsi file korban dan menuntut tebusan untuk kunci enkripsi. Yang terakhir ada spyware, mengumpulkan informasi pengguna secara diam-diam, seperti kebiasaan browsing atau kredensial. Strategi pertahanan SO melawan ancaman. Sistem operasi mengintegrasikan alat dan praktik untuk mengurangi risiko keamanan. Pengaturan file-file, memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang ditetapkan. Ini bertindak sebagai gerbang pertahanan pertama. Yang kedua ada patching dan pembaruan. Secara rutin, menerapkan pembaruan sistem untuk memperbaiki kerentanan keamanan yang ditemukan.
pembaruan SO adalah hal yang krusial. Sandboxing mengisolasi program yang berpotensi berbahaya dalam lingkungan terbatas sehingga kerusakan yang ditimbulkan tidak menyebar ke seluruh sistem. Yang terakhir adalah sistem pencatatan auditing, mencatat semua aktivitas penting di SO. Audit log ini vital untuk mendeteksi pelanggaran keamanan dan melacak sumber insiden. Ancaman tingkat lanjut dan pertahanan modern. Para praktisi TI harus menyadari ancaman yang lebih canggih yang menargetkan kerentanan sistem operasi inti, rootkit dan bootkit. Malware yang dirancang untuk mendapatkan dan mempertahankan akses tingkat administrator root sambil menyembunyikan kehadiran dari alat keamanan SO. Pertahanan memeriksa integritas boot dan menggunakan teknologi deteksi behavior. Buffer overflow, eksploitasi umum yang menulis lebih banyak data ke buffer daripada yang dapat ditangani. Menimpa memori yang bersebelahan, pertahanan SO modern menggunakan address space, layout, randomization, ASLR, dan data execution prevention, DIP. Dan yang terakhir, kesimpulan dan langkah selanjutnya, keamanan SO adalah upaya berkelanjutan yang menuntut kombinasi mekanisme proteksi internal, kebijakan otoritasi yang ketat, dan pertahanan eksternal seperti enkripsi dan firewall. Proteksi berlapis, keamanan harus diterapkan di setiap level, dari kernel hingga aplikasi menggunakan mode operasi terpisah, proteksi memori, dan kontrol akses. Kerahasiaan data, enkripsi FDE dan TLS adalah alat esensial untuk menjaga kerahasiaan data baik saat disimpan maupun saat dikirimkan. Kesiapan menghadapi ancaman, patching rutin, penggunaan firewall dan pemahaman tentang ancaman tingkat lanjut seperti rootkit dan buffer overflow sangat penting bagi praktisi TI. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.